Bab 201. Dominan. Kamu kasihan. Davin Ye tersenyum, tertawa menertawakan diri sendiri. Kalau begitu apa kamu bersedia mengasihaniku sedikit lagi? Anggap kasihan padaku, berjanji akan memberiku satu kesempatan. Claire Seng, Davin Ye kamu. Nanti panggil namaku saja, jangan panggil aku kakak tertua lagi. Aku tidak ingin menjadi kakak tertuamu, aku ingin kamu memanggilku dengan nama lengkap seperti ini. Davin Ye sudah mengatakan dengan sangat jelas, hal yang seharusnya dikatakan juga sudah dikatakan pada Claire Sen. Selesai bicara dia dengan tenang menunggu, perlahan menangkapnya, jadi selanjutnya dia juga tidak buru-buru lagi, tidak menunggu Claire Sen menolak dia langsung mundur. Hari ini air mukamu tidak baik, apa ingin memberimu libur? Pembicaraan langsung dialihkan, Claire Sen juga tidak bisa meneruskan lagi, hanya bisa menjawab, tidak perlu, aku tidak apa-apa. Dia hanya tidak tidur dengan baik saja, bukannya sakit. Pergi ke perusahaan sekitar 20 menit, sekarang masih pagi, aku menyetir pelan sedikit, kamu tidur di dalam mobil, bila sudah sampai aku akan memanggilmu. Claire Sen merasa usulan ini lumayan, akhirnya mengangguk, lalu bersandar di kursi dan memejamkan mata. Hatinya kacau, ucapan yang dikatakan Davin Ye barusan padanya, awalnya dia mengira dia hanya ingin menyeretnya masuk dalam perseteruan dua bersaudara, namun setelah dia bersumpah, Claire Sen menjadi ragu. Bila dia sungguh tidak bersungguh-sungguh, kalau begitu untuk apa dia mengatakan ucapan itu? Murni agar dia percaya, juga tidak perlu mengatakan ucapan dirinya akan mati mengenaskan bukan. Pikirannya sedikit kacau, namun matanya sangat berat, dengan cepat Claire Sen tertidur. Tidak lama kemudian, napasnya menjadi teratur. Memanfaatkan jeda saat lampu merah, Davin Ye menoleh dan mengamati dengan sungguh-sungguh dia yang sedang dalam mimpi. Wajah Claire Sen memang sangat cantik, tertidur membuat bulu matanya terlihat lebih panjang dan lebat, kulit putih di sekitar matanya memiliki warna kuning yang samar, matanya sedikit cekung, lebih cekung dari saat dia baru menikah masuk dalam keluarga Ye. Berat tubuhnya seakan terus menurun setelah menikah, kurus kering, wajahnya bahkan tidak lebih besar telapak tangannya. Davin Ye menghela napas, tidak tahan mengulurkan tangan menyingkirkan rambut yang menutupi dahinya, dengan pelan berkata, nanti aku akan melindungimu. Claire Sen merasa tidurnya ini sangat lama, kira-kira karena dia ingat di jalan pergi ke perusahaan, saat dia terbangun kalimat pertama adalah bertanya apakah sudah sampai. Selesai bertanya dia baru menyadari mereka sudah sampai di tempat parkir, Claire Sen terkejut. Apa sudah sampai? Davin Ye tersenyum sedikit, barusan sampai, jangan buru-buru, masih ada waktu. Claire Sen ingin mengambil ponsel di tasnya melihat jam, namun Davin Ye menyodorkan sebuah kantong, makan dulu baru naik. Ini. Claire Sen menatap kantong dengan ragu, setelah menerimanya baru menyadari ternyata masih hangat, dia membuka kantong melihat baru menyadari di dalamnya adalah sekantong susu hangat dan kue tart. Bisa dibilang makanan yang sangat dia sukai, tatapan Claire Sen tersentuh. Terima kasih kakak tertua. Claire Sen menerima kantong itu, tapi aku lebih baik makan di atas, bagaimanapun di sini tidak nyaman untuk makan. Ini adalah mobilnya, bila makan di sini, bila sebentar lagi dilihat orang, akan membuat orang mengatakan yang tidak-tidak. Masih memanggil kakak tertua. Bukankah sudah berkata memanggil nama? Davin Ye tersenyum, seperti bertanya tidak sengaja, namun Claire Sen sangat canggung, bagaimana mungkin dia sungguh memanggil namanya. Akhirnya dia memalingkan tatapan, tidak menjawab perkataannya. Sudahlah. Pada akhirnya Davin Ye yang pertama mengalah, dia menghela napas keras, aku tidak seharusnya memaksamu, seharusnya memberimu waktu beradaptasi, kamu ke atas dulu. Ya, terima kasih. Claire Sen berterima kasih padanya, kali ini baru menjinjing kantong, membuka pintu dan keluar. Claire Sen kembali ke departemennya, kebetulan bertemu beberapa orang sedang memindahkan barang-barang di atas mejanya.
Di sebelah ada beberapa orang yang berkerumun membicarakan. Dia tertegun beberapa detik lalu berjalan maju bertanya, "Kalian ini sedang apa?" "Ini adalah mejaku." Beberapa pria mengenakan jas berkata tanpa ekspresi, "Nona Sen, ini adalah keinginan Tuan Muda Ye." "Keinginan Tuan Muda Ye? Golden Ye?" "Benar." Claire Sen teringat kemarin malam dia berkata pada dirinya, ingin dia kembali meneruskan bekerja di sisinya. Awalnya dia pergi tengah malam. Claire Sen mengira masalah ini mungkin akan berakhir begini saja. Tidak disangka ternyata dia langsung menyuruh orang datang memindahkan barang. Ekspresi Claire Sen berubah. Tanpa alasan di dalam hatinya muncul api amarah. Tengah malam dia bercinta dengannya. Sebelum mengangkat telepon jelas-jelas ekspresinya seperti diganggu. Namun setelah menerima telepon dia langsung pergi. Saat akan pergi menyuruhnya menunggunya kembali. Hasilnya dia menunggunya semalaman namun tidak melihat bayangannya sedikitpun. Sampai sekarang dia tetap menghilang, namun langsung memanggil orang kemari memindahkan mejanya. "Atas dasar apa? Sebenarnya atas dasar apa? Jangan pindahkan lagi, aku tidak akan pergi," kata Claire Sen. Beberapa pria itu berhenti sesaat, juga tidak mendengarkannya, hanya berkata ini adalah perintah Tuan Muda Ye, lalu berjalan keluar. Claire Sen langsung berdiri di pintu, menghalangi jalan mereka. "Aku tidak mengizinkan kalian memindahkan mejaku. Kalian berkata ini adalah perintah Tuan Muda Ye, kalau begitu di mana dia?" "Kami hanya menerima perintah, jadi." "Kalau begitu berarti tidak bertemu dengannya. Bila bukan dia sendiri yang memberi kalian perintah, bagaimana kalian tahu ini benar atau tidak?" "Jangan sentuh barangku, kembalikan barang-barang ke tempat semula, kalian semua keluar." "Ini..." Beberapa orang itu saling memandang, saling bertukar pandang, terakhir tetap berkata, "Maaf Nona Sen, ini adalah perintah Tuan Muda Ye, bila kami tidak mengikuti, kami pasti akan menerima hukuman." Selesai bicara, salah satu dari mereka melepaskan tangan, menarik paksa Claire Sen ke samping, lalu orang-orang lainnya mengangkat meja dan barang-barang, dengan cepat pergi. Claire Sen melongo memandang adegan yang tiba-tiba ini. Apa ingin? Begitu otoriter. Tunggu setelah mereka selesai, orang yang mencengkram tangannya baru melepaskannya, lalu dengan tidak enak berkata, "Maaf Nona Sen, barusan menyinggungmu. Kami pergi dulu, mengenai masalah lainnya Anda bisa menanyakannya sendiri pada Tuan Muda Ye nanti." Claire Sen. Setelah mereka pergi, orang-orang lain di departemen dengan cepat mengerubungi. "Wah, apa yang terjadi? Bukankah kemarin wakil CEO Ye ingin memindahkanmu? Kenapa hari ini Tuan Muda Ye memindahkan mejamu? Mereka ingin memindahkan barang-barangmu kemana?" "Astaga, tidak mungkin memindahkan ke atas bukan? Claire, apa kamu dipindahkan kembali?" Namun Tuan Muda Ye berbuat seperti ini, bukankah sama saja menamparkan wakil CEO Ye dengan keras? "Benar, kemarin wakil CEO Ye berkata akan memindahkan, hari ini Tuan Muda Ye mengembalikannya, dua saudara ini. Apa yang terjadi? Claire, sebenarnya apa hubunganmu dengan mereka? Apakah Tuan Muda Ye dan wakil CEO Ye sedang mengejarmu? Terlalu bahagia bukan? Mereka berdua adalah target yang disukai semua wanita di perusahaan kita, walaupun Tuan Muda Ye cacat duduk di atas kursi roda, namun wajahnya itu sungguh sangat tampan, bila bisa berdiri maka akan sempurna. Tidak bisa berdiri, kira-kira kaki Tuan Muda Ye ini akan cacat seumur hidup, Claire, kamu lebih baik pilih wakil CEO Ye saja, paling tidak dia adalah orang normal." Bersambung.